menangis begitu sedih. Cendran sepupu laki-laki muda dari selir bangsawan. Bahkan saya tuanmu merasa kasihan. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di rumahku? Saya tuanmu adalah pejabat kekaisaran. Ayahmu Demi Pasar Timur. Beberapa toko itu sudah menjualmu kepadaku. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Kamu bicara omong kosong. Apakah saya tuanmu berbicara omong kosong? Kamu akan tahu nanti. Pengawal, tangkap dia. Bawa dia ke kereta. Dapat dia. Ini mengandung afrodisiak. Ayo cantik. Buka. Buka. Cantik. Ayo. Kamu baik-baik saja. Biar saya bantu kamu berdiri. Ayo. Kejar dia. Ya, ya. Kejar cepat. Lewat sini. Ya. Sangat panas. Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkannya menangkapku dan membawaku kembali. Kejar dia cepat. Jangan biarkan dia kabur. Cepat. Wu Xingyuan Jenderal Kediaman Adipati. Lihatlah awan itu. 20 tahun yang lalu. Itu wajah tersenyum ibumu. Wu Xingyuan saat kecil. Nama saya Sungguan. Mu seperti dalam kekaguman. Sumuan saat kecil. Wan seperti dalam anggun dan cantik. Tangkap dia, jangan biarkan dia lari. Orang itu sudah pergi. Kau bisa pergi sekarang. Tolong. Bantu aku. The film was translated and narrated Aku merasa by sangat Anmi. tidak nyaman. Tuan muda tolong, bantu aku. Tuan, Bunuh orang kepercayaan Wu Xingyuan. mengerti? Kembali ke kediaman Adipati. Ya. Aku merasa sangat tidak nyaman. Bantu aku. Apa kau tahu siapa aku? Tolong. Bantu aku.
untuk menyingkirkan dengan uang. Apakah ini memperlakukan jenderal ini seperti pelacur pria dari rumah bordil? Maksud Tuan adalah, Tentu saja untuk membuatnya bertanggung jawab. Dia tidak menghormati jenderal kediaman Adipati. Uang tak akan bisa menyingkirkannya. Jenderal, Sungguh, saya akan menjemputnya sekarang. tidak perlu. Kalau begitu, maksud Tuan adalah, Pergi siapkan seserahan. Pergi melamar ke keluarga Su. anak durhaka, Su menci tuan dari kediaman Su. berlututlah di hadapanku. Berani sekali kau sakiti Tuan Chen dan lari. Apakah kamu mencoba membunuh keluarga Su kita? Lin Lin kedua dari kediaman Su. Putrimu mencari keselamatan diri. Ayah kau menjual putrimu demi kemuliaan, bukankah begitu? Bajingan. Aku adalah ayahmu. Aku telah membesarkanmu selama ini. Aku memintamu bantu keluarga Su. Apel. Tuan tenanglah. Muan masih muda. Bagaimana dia bisa tahu usaha kerasmu? Tuan Chen adalah pejabat kekaisaran. Menjadi selirnya adalah keberuntunganmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu keberuntunganmu ini bisa kau berikan kepada Su Yaoer. Apakah dia pantas? Kakak Cheng Ming, dia adalah putra kedua dari kediaman Adipati. Di masa depan aku akan menikah ke kediaman Adipati dan menjadi wanita bangsawan. Tidak tahu malu. The film was translated and narrated Jika by kamu tak mampu Amelia. menjaga pria itu sendiri, jangan salahkan orang lain karena merebutnya. Kamu hanya ditakdirkan menjadi selir. Hidup yang rendah. Ayah? Apakah ayah juga berpikir begitu? Kakak beradik bertengkar. Tidak perlu diambil hati. Nanti, kamu akan kembali ke kediaman Chen. Minta maaf dengan benar kepada Tuan Chen. Dan menenangkannya. Jangan biarkan dia marah padaku lagi, keluarga Su. Nanti. Dan jangan kamu kembali. Tuan, orang-orang dari kediaman Adipati ada di sini. Bagus, cepat. Tolong undang mereka masuk. Ya. Tuan. Seseorang dari kediaman Adipati telah tiba. Muan ada di sini. Itu mungkin tidak pantas. Kalau begitu cepat, kunci dia di gudang kayu. Jangan menunda tamu terhormat. Kepala kediaman Su. Pelayan Su dari kediaman Adipati. Atas nama Tuan saya serahkan hadiah pertunangan kepada Nora Su. Seribu liang emas. 10.000 mu tanah subur. Harta karun berharga dan giok indah. Kami berharap kepala kediaman Su akan menyetujui persatuan yang indah ini. Setuju. Lamaran pernikahan dari kediaman Adipati ini. Tentu saja kami setuju. Aku tidak menyangka kakak Cheng Ming menyiapkan kejutan sebesar ini untukku. Karena itu masalahnya. Maka tolong. Kepala kediaman Su dan Nona Su menunggu tuan kami datang ke rumah. Anda membahas soal pernikahan. Terima kasih atas kesulitan Anda. Saya akan pamit. Seperti yang diharapkan dari kediaman Adipati, kemurahan hati yang luar biasa. Yaoer, kamu benar-benar adalah milik keluarga Su kita, bintang keberuntungan. Mulai sekarang keluarga Su kita akan sepenuhnya bergantung padamu. Ayah tenang saja, aku pasti akan lebih cakap daripada Sumuan. Ibu lihat. Bukankah ini indah? Semua ini diberikan kepadaku oleh kakak Cheng Ming. Sedangkan aku akan segera menikah ke kediaman Adipati. Sementara kamu hanya bisa menikahi pria tua di kota itu sebagai selir. Nanti, ketika orang-orang dari kediaman Chen tiba, kamu tidak akan pernah dalam hidup ini bisa melampauiku lagi.
Tidak. Aku tak bisa pergi ke kediaman Chen. Sumuan. Nona muda ini sedang berbicara kepadamu. Apa kamu pura-pura tuli? Apakah ada seseorang yang berbicara di sini? Aku hanya melihat seekor anjing menggonggong dengan gila. Kamu. Pengawal. Wuyin, pergi dan undang mereka naik. Dimengerti. Tunggu. Norasu. Tuanku meminta kehadiran Anda. Orang kediaman Jin cepat sekali. Mereka sudah menyusul. Apa yang harus kulakukan? Tuanmu, The film was Anda akan tahu translated setelah Anda and pergi. narrated by sepertinya pihak Emilia. lain adalah figur berpengaruh dan berkuasa. Jadi lebih baik berhati-hati. Jangan menyinggungnya. Tolong tunjukkan jalannya. Silakan. Orang ini berada di kursi roda, jadi mereka pasti kesulitan bergerak. Seseorang berkuasa tinggi di ibu kota, yang juga kesulitan bergerak. Kelihatannya cuma satu yang terluka dalam pertempuran. Jenderal berwajah giok, tapi aku tidak punya hubungan dengannya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin itu dia? Teh Longjing yang istimewa. Cicipilah. Nona Su pergi tanpa sepatah kata pun. Hanya meninggalkan beberapa koin tembaga. Kau benar-benar membuatku sedih. Itu semua uang yang kumiliki. Namun, bagaimana kamu tahu namaku? Sapu tangan. Jika Anda Tuan Muda ada di sini untuk uang. Aku tidak punya uang sekarang. Tapi Tuan Muda, Anda bisa menyebutkan harga Anda. Aku akan membalas budi Anda nanti. Aku tidak mau uang. Lalu apa yang Tuan Muda inginkan? Katakan saja. Selama aku sumuan, mampu melakukannya, aku tidak akan menolak. Aku menginginkanmu untuk menikahiku. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kita menikah. Mengapa? Terlepas dari tadi malam, bagaimanapun juga, kita sudah melakukan kontak fisik intim dan mengesahkan pernikahan kita. Bagaimanapun juga, aku harus bertanggung jawab padamu, bukan? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Orang tuaku sudah meninggal. Dan hanya aku yang tersisa di rumah tangga ini. Aku tahu. Kakiku tidak lincah. Dan aku tidak bisa dibandingkan dengan pria lain. Tapi aku berjanji padamu. Setelah kau menikahiku, kau akan menjadi satu-satunya nyonya rumah. Lagi pula, toko-toko atas namaku dan tanah pertanian, semuanya bisa kuberikan padamu. Apapun barang yang kau inginkan, barang. Asalkan kau menyukainya. Aku akan mencarikannya untukmu. Meskipun aku tidak tahu niat sebenarnya. Atau seberapa benarnya ucapannya. Saat putus asa, tindakan putus asa diperlukan untuk menyingkirkan Chen Rin. Saat ini hanya ini satu-satunya cara. Baiklah, kita akan menikah. Mari kita segera tanda tangani kontrak pernikahan. Aku khawatir itu tidak bisa. Aku telah menghadapi masalah. Aku harus selesaikan ini dulu. Sebelum aku bisa menikahimu. Masalah macam apa? Aku akan menyelesaikannya untukmu. Itu. Sumuan. Wanita celaka. Keluar sini. Masalah yang kuhadapi adalah dia menginginkanku untuk menjadi selirnya. Kau melukaiku. Dan sekarang kau datang mencari kekasihmu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang baik. Pasangan tak tahu malu. Beraninya kau? Apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Seorang pemuda tampan yang cacat. Berani mengingini selir tuan ini.
Hari ini tuan ini akan mengubah musik cacat menjadi idiot. Tangkap mereka semua. Aku adalah sepupu selir kekaisaran. Jika kau berani menyentuhku, kau pasti akan mati dengan menyedihkan. Benarkah begitu? Jenderal ini di medan perang telah membantai jutaan musuh dengan jiwa tak terhitung di bawah komandoku. Aku agak penasaran. Kematian macam apa itu nanti? Jenderal. Begitu muda dan cacat. Dia adalah itu, jenderal berwajah giok yang terkenal di dunia. Lang Mianxiu. Anda adalah Gu Xiyuan. Siapa yang mengizinkanmu memanggil langsung nama depan jenderal ini? Jenderal, ampuni hidupku. Pejabat rendahan ini buta akan keagungan Anda dan telah menyinggung jenderal. Saya memohon kepada jenderal untuk mengabaikan pelanggaran orang kecil dan mengampuni nyawa pejabat rendahan ini. Sumuan adalah orang milik jenderal ini. Kau ingin menjadikannya selil. Sudahkah kau bertanya pada jenderal ini? Hamba ini tidak berani. Hamba ini tidak berani. Hamba ini sama sekali tidak berani memiliki pikiran apapun tentang pribadi jenderal. Itu adalah ayah Nona Su yang datang pada pejabat rendah ini demi bantuan. Oleh karena itu, dia mengirim Nona Su ke sini. Hal itu tidak menyangkut diriku pejabat kecil ini, jenderal. Minta maaf pada Nona Su. Jika dia tidak memaafkanmu, maka jangan jadi pejabat lagi. Nona Su, saya akui saya buta dan bodoh. Tolong biarkan saya pergi. Maaf, saya sudah terlalu menyinggung Anda. Saya memohon Nona Su untuk tidak merendahkan diri ke level saya. Tiada kesalahan tanpa pelaku, tiada utang tanpa pemilik. Kalau mau cari seseorang, cari saja ayahku. Apa hubungannya denganku, Sumuan? Jenderal, Nona Su telah berbicara. Kalau begitu tolong pertimbangkan saya. Keluar. Ya. Wan L. Wan L. Ada apa? Rakyat jelata ini telah berdosa. Rakyat jelata ini tidak tahu bahwa Anda adalah jenderal. Saya mohon jenderal memaafkan saya. Kita tak perlu membicarakan hal itu. Jenderal, pernikahan kita seharusnya tetap dibatalkan. Wan L. Apakah kau akan pergi setelah merayuku? Tidak, Kalau begitu, apakah kau memperlakukanku sebagai pion untuk menghadapi Chen Ren, untuk dibuang setelah digunakan? tidak. Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya bahwa Anda adalah jenderal. Kalau begitu, apakah kau meremehkanku karena aku cacat? Tidak, bukan itu juga. Aku tidak bermaksud begitu. Mengapa rasanya dijelaskan malah makin buruk? Jika kau tidak ingin bertanggung jawab, aku tentu tidak akan mempersulitmu. Bagaimanapun juga, aku bukan lagi jenderal Gu yang berani dan terampil itu. Aku hanyalah seorang orang cacat tak berguna dengan kaki lumpur saja. Itu hanya hubungan semalam. Wan Er, kau tidak perlu memikirkannya. Bukan aku tidak mau bertanggung jawab. Aku tak bermaksud mendiskriminasi kamu. Tapi kau tidak ingin menikahiku. Baiklah. Kita akan menikah. Jangan sedih. Baiklah. Benarkah? Satu kata yang terucap tidak dapat dikejar oleh 4 kuda. Jika kamu tidak percaya padaku, yuk langsung aja tanda tangan kontrak nikah. Baiklah, ambil kontrak pernikahan. Mengapa aku merasa seperti aku dipaksa melakukan sesuatu? Sudahlah. Aku yang pertama kali melibatkan dia. Sudah sepantasnya aku bertanggung jawab. Lagi pula, dengan Gu Xiyuan sebagai pendukung yang begitu kuat, mengobati Ming Dek ini lebih mudah ketika saatnya tiba.
Jenderal. Aku ingin pulang untuk melihat adikku. Tentu saja bisa. Suami istri adalah satu. Adik laki-lakimu adalah adik laki-laki Gu Xiuyuan. Terima kasih, Jenderal. Wan Er. Karena kita sudah menikah. Tidak perlu terlalu formal. Mulai sekarang panggil namaku aja. Itu tidak pantas. Mengapa tidak pantas? Di kediamanku, perkataanku adalah aturan, tentu saja. Begitu juga dengan Wan Er. Baiklah. Kalau begitu kamu memanggilku. The film was translated and narrated by M Media. Xiuyuan. Kediaman Su. Yao Er. Ayah telah menyiapkan untukmu mahar yang melimpah. Ini pasti tidak akan membuatmu kehilangan muka. Ibu juga sudah menyiapkan untukmu banyak hal. Aku jamin Yaoko akan menikah dengan gemilang. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Ayah dan ibu tenang saja. Setelah aku menikah ke keluarga Gu, aku pasti akan banyak membantu keluarga. Apa yang kau lakukan kembali ke sini, dan kau membawa pria lumpuh bersamamu? Simuan, tidakkah kau punya rasa malu? Mungkin. Ini adalah pria liar yang dia simpan di luar. Jika Tuan Chan mengetahui hal ini, itu akan mengerikan. Warner. Meskipun Tuan Chan sudah agak tua, kau tetap tidak seharusnya begitu. Sembrono. Dia bukan orang liar. Dia adalah suamiku, suami Sumuan. Apa yang kau katakan? Sumuan. Kamu benar-benar putus asa dan mencari-cari alasan untuk menghindari menjadi selir Tuan Chan. Selir, kamu asal cari pasangan nikah. Muan. Bagaimana kau bisa begitu impulsif? Bahkan jika kau tidak ingin menjadi selir Tuan Chan, selir, kau tetap tidak seharusnya sembarangan menikahi orang yang tidak berguna seperti itu. Anak ini, dia jelas terlihat seperti orang miskin. Kau hanya akan menderita jika mengikutinya. Kamu tetap harus minta maaf ke Tuan Chan dan kembali menjadi selirnya. Pernikahan adalah urusan besar, membutuhkan persetujuan orang tua dan perkataan Mak Komblang. Kamu nggak bilang apa-apa ke orang tuamu dan hanya dengan santai berjanji sehidup semati diam-diam. Ini benar-benar tidak setia dan tidak berbakti. Apakah kamu pantas bagi orang tuamu dan anugerah pengasuhan mereka? Simuan, berlututlah di hadapanku. Hari ini, akan kuhadapi kamu dengan hukum keluarga. Beraninya kamu. Orang macam apa kau ini? Dengan hak apa kau berbicara padaku seperti itu? Hanya karena nama belakangnya Gu. Jati begitu. Kakak perempuanku tersayang, kamu tidak mungkin berpikir bahwa siapapun yang bermarga Gu berasal dari kediaman Adipati, bukan? Meskipun aku tahu, kamu iri dengan hadiah pertunanganku, kamu tetap tidak bisa hanya mencari seseorang dengan marga Gu dan menikahinya. Jika kau ingin menikahi putri dari keluarga suku, jika kau tidak bisa memberikan seserahan, kami tidak akan mengakuinya. Seserahan jenderal ini sudah dikirimkan. Sungguh lelucon. Kediaman Adipati untuk Yao mengirim harta dan perhiasan melimpah, serta sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Kau hanya bicara omong kosong. Katamu kau sudah mengirim hadiah tunangan. Apa yang kau kirim? Siapa bilang seserahan ini untuk Su Yao Er? Ini bukan untukku. Mungkinkah ini untuk yang sudah usang ini? Jalan. Yao. Beraninya kamu memukulku. Jika kamu berani berbicara tidak sopan kepada orang-orang jenderal ini lagi, itu tidak hanya tamparan, sesederhana itu. Dari kecil hingga dewasa, ini pertama kalinya seseorang melindungiku seperti ini. Ayah, ayah harus menegakkan keadilan untuk putrimu. Simuan, cepat suruh pria liar itu berlutut dan minta maaf kepada adikmu. Aku masih menganggapmu putriku. Jika tidak, keluar dari keluarga Su.
Xu Yaoer adalah adik perempuanku. Suamiku adalah kakak iparnya. Kakak ipar berhak mendisiplinkan adik iparnya. Bukankah itu sangat dibenarkan? Keluar. Mulai hari ini, aku akan mencabutmu sebagai putriku. Karena itu masalahnya. Maka kembalikan semua. Seserahan jenderal ini. Hanya tahu sedikit seni bela diri. Kamu benar-benar berpikir kamu seorang jenderal. Hadiah pertunangan itu diberikan kepadaku oleh kakak Cheng Ming. Nona muda ini akan membuatmu menyadari konsekuensi dari menyamar The sebagai film was jenderal. Pengawal, translated and narrated by M Media. bawa si cacat penipu ini dan seret dia keluar untuk dipukuli sampai mati. Mari kita lihat siapa yang berani. Yaoer, menyebabkan kematian tidak akan baik bukan? Ayah, aku akan menikahkan kediaman Adipati. Jika kakak Cheng Ming mengetahui bahwa ada seorang penipu yang berani menyamar sebagai orang kediaman Adipati dan mengklaim palsu sebagai kerabatnya, dia pasti akan marah saat dia datang menuntut jawaban. Seluruh keluarga Sukita akan menderita. Ya Tuan. Kediaman Adipati dikenal karena tidak mentolerir setitik debu pun di matanya. Baiklah. Tangkap si cacat ini. Pukuli dia sampai mati. Dan buang dia ke kuburan masar di luar kota. Ibu, Sebelumnya, demi pertimbangan bahwa kamu adalah kerabat Wan Er, aku berulang kali mentolerir tindakanmu. Tapi kamu berulang kali menindas istriku. Pernikahan ini tidak perlu dibahas lagi. Lagi pula, jenderal ini menuntut agar kamu mengembalikan semua seserahan. Anda benar dari kediaman Adipati, tuan muda tertua. Pembantai musuh pembelah perbatasan. Jenderal berwajah giok. bagaimana mungkin? Ayah, dia hanya seorang penipu dengan gerakan yang kikuk. Hanya seorang penipu. Pelayan Zhou. Hei pelayan Zhou. Kakak Cheng Ming mengutusmu untuk mencariku bukan? Pelayan Zhou. Lewat sini, ada seseorang yang menyamar sebagai seseorang dari kediaman Adipati. Tolong segera tangani dia. Jangan biarkan dia memengaruhi reputasi kediaman Adipati. Ibu, Jenderal, apa? apel. Wu Ying berkata, Anda kembali ke kediaman bersama Nyonya. Mengapa Anda memanggil saya ke sini? Tidak mungkin. Si lumpuh ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi jenderal kediaman Adipati? Beraninya kau, berani menyinggung jenderal, berlutut dan akui kesal ENMU. Ini semua Yaoer, demi reputasi kediaman Adipati. Kesalahpahaman ini muncul, karena kesalahpahaman sudah diselesaikan. Demi keluarga, jenderal Anda berjiwa besar. Mohon jangan masukkan ke hati. Ya. Kita semua keluarga. Keluarga. Baru saja kamu justru mengusir Wan Er dari rumah. Tidak, itu hanya kata-kata marah dalam panasnya emosi. Wan Er akan selalu menjadi putriku, nona muda tertua yang sah. Apa hebatnya itu? Hanya seorang lumpuh tak berguna. Apa katamu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Minta maaf pada Wan Er. Cepat-cepat. Kakak, maafkan aku. Ini semua salah Yao. Anda berjiwa besar. Mohon maafkan Yao. Jenderal, Anda lihat kesalahpahaman telah diselesaikan. Bagaimana kalau begini? Demi Wan Er, aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Tapi Wan Er ingin melihat adik laki-lakinya. Tidak ada yang boleh menghentikannya. Tapi Mingde sedang sakit sekarang. Itu tidak terlalu nyaman. Panggil dokter. Ya. Muan, aku sangat merindukanmu. Mari kita berbaikan. Lepaskan aku. Muan,
Kau wangi sekali. Kau semakin memikat. Gu Qingming. Kamu gila. Kau membuangku. Untuk bersama si tidak berguna itu. Itu tidak lebih dari The kau film was menyukainya. translated Identitas seorang and jenderal dari narrated kediaman by Adipati. M-Media. Sekarang aku adalah kediaman Adipati, tuan muda kedua. Bersamaku, aku akan menghargaimu dengan baik. Kita sudah lama tidak punya hubungan. Jangan datang dan membuatku jijik. Kau bilang tidak ada hubungan, dan tidak ada hubungan. Kita sudah bersama begitu lama. Kau bahkan tidak mengizinkanku menyentuhmu. Aku bahkan berpikir, orang macam apa? Yang murni dan tak ternoda. Tak disangka. Kau hanyalah seorang pelacur. Jangan berpikir bahwa berhubungan dengan Gu Xiyuan membuatmu menjadi istimewa. Aku memberitahumu. Hari ini, aku akan memilikimu. Jangan sentuh aku. Hentikan. Siapa yang buta? Berani memukulku ini. Si Yuan. Kamu akhirnya di sini. Jangan takut. Aku di sini. Cepat bangun. Pukuli dia sampai mati. Jika dia mati, buang dia ke kuburan massal. Gu Xiyuan. Aku adalah adik kandungmu. Aku adalah keturunan kediaman Adipati. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Sebelum kamu menyentuh wanitaku, kamu seharusnya memikirkan apa konsekuensinya. Pukuli dia. Berhenti. Lanjutkan. Gu Xiyuan. Dia adalah saudara tirimu. Kamu. Demi seorang wanita. Apakah itu sepadan? Kakak. Aku tahu aku salah. Ampuni aku. Ampuni aku. Wu Yin. Putuskan urat Achillesnya untukku. Gu Xiyuan. Kakak selamatkan aku. Gadis menyebalkan ini. Dia merayuku. Kakak, apakah kakak tahu? Dia mengagumiku. Sekarang dia merayu kakak. Dia hanyalah seorang yang kejam. Gadis menyebalkan. Wanita licik. Kamu memfitnahku. Jika kau tidak naik ke ranjang kakak, bagaimana mungkin kau bisa masuk ke kediaman Adipati? Kamu ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu sekarang. Gu Xiyuan. Kakak selamatkan aku. Kamu demi seorang wanita serendah debu. Berani melawan kakakmu. Dan menjadi musuh. Untuk pernikahanmu. Aku secara khusus untukmu. Mencari perjodohan ini dengan Kaisar. Namun demi wanita ini. Kamu menolak mentah-mentah. Hari ini. Apakah kamu benar-benar akan memukul dia sampai mati? Kakek. Aku menganggap Wan Er sebagai biji mataku. Dalam hidup ini aku hanya akan menua bersamanya. Tidak akan ada orang lain. Adapun dia. Dia menuai akibat yang setimpal. Hari ini, demi menghormatimu, aku akan mengampuni nyawanya. Tapi jika ada lain kali, aku pasti akan membunuhnya. Ayo pergi. Gu Xiyuan. Kau sombong dan angkuh sekarang. Tapi ketika aku mengambil alih kediaman Adipati, aku pasti akan membalasmu 1000 kali lipat. Dan membalas dendamku. Kamu benar-benar idiot. Kakak. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah. Kamu juga anak yang malang. Jika ayahmu tidak meninggal, kamu tidak akan seperti ini. Jangan khawatir. Meskipun kamu tidak bisa mewarisi kediaman Adipati, tapi selama kamu memiliki darah keluarga Gu mengalir di nadimu,
Kakek akan memastikan kamu. Tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Kakak. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mewarisi The film was kediaman Adipati lagi. translated Diam. and narrated by Ini M bukan yang kamu. Media. Seharusnya pikirkan, Idia. Maafkan aku, kakak. Aku tahu aku salah. Wan Er, jangan takut. Sekarang sudah baik-baik saja. Si Yuan. Syukurlah kau datang. Kau menyelamatkanku lagi. Tidak peduli berapa kali. Aku akan menyelamatkanmu. Si Yuan. Kenapa kau begitu baik padaku? Aku tidak punya latar belakang keluarga yang kuat, maupun kecantikan yang bisa meruntuhkan kota. Aku hanyalah seorang gadis biasa. Karena hatiku menginginkanmu. Tidak peduli seberapa cantik wanita lain, atau seberapa mulia. Di hatiku, mereka sama sekali tidak sebanding denganmu. Benarkah? Benar sekali. Wan Er, maukah kamu tinggal di sisiku selamanya? Ya, aku akan. Aku istrimu. Tentu saja aku akan. Aku akan bersamamu selamanya. Wan Er, apakah baik-baik saja? Tapi kakimu, Jangan khawatir, Nyonya. Kaki itu baik-baik saja. kau menyebalkan. Si Yuan. Hari ini, aku ingin pergi ke kediaman Su untuk menemui Mingdi. Baiklah, tentu saja bisa. Aku akan pergi bersamamu. Tuan, sudah bersama orang itu. Kami setuju untuk bertemu. Baiklah. Aku bisa pergi sendiri. Jenderal kita, pergilah jalankan tugasmu. Aku khawatir tentangmu. Pergi sendirian. Hong Yu. Hong Yu, pelayan pribadi Gu Xinyuan. Apa perintah jenderal? Kau temani Nyonya kembali ke kediaman Su. Ya. Ayo pergi. Kakak Mingdi. Mingdi. Di mana Mingdi? Di mana kau menyembunyikannya? Kesehatan Mingde tidak baik. Tentu saja, dia telah dipindahkan ke tempat lain. Berhentilah bersikap munafik di sini. Pernahkah kau merawatnya sejak kecil? Jika bukan karena aku yang menjual mas kawin ibu untuk membeli obat dan merawatnya, dia pasti sudah lama meninggal. Kakak benar-benar fisik. Sesuatu dari bertahun-tahun yang lalu. Masih kau ungkit. Tepat sekali. Kita semua keluarga. Mengapa terlalu memikirkan masalah masa lalu? Untuk apa? Kembalikan Mingdi padaku. Aku ingin membawanya pergi. Bawa dia pergi. Tidak, Kalau begitu biarkan aku menemuinya. itu mungkin. Tapi, Anda harus menyetujui dua syarat ayah. Katakan padaku. Syarat apa? Kita semua keluarga. Ayah tidak akan mempersulit Anda. Biarkan jenderal memberiku posisi presiden, terusan besar. Dan bawa adikmu untuk tinggal di kediaman Adipati. Maka aku akan membiarkanmu melihat Mingde. Mingdi. Kakak, kamu akhirnya datang menemuiku.
Bagaimana kesehatanmu akhir-akhir ini? Apakah kau sudah minum obat tepat waktu? The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Apakah kesehatanmu tidak nyaman lagi? Kakak, apakah mereka mengancammu dengan diriku lagi? Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Hal terpenting bagimu sekarang adalah menjaga kesehatanmu dengan baik. Ini semua salahku karena begitu lemah. Kakak, bagaimana kalau kamu berhenti peduli padaku? Bahwa aku sudah hidup sampai sekarang sudah menjadi beban besar bagimu. Aku tidak ingin ibu yang di surga melihatmu hidup begitu sulit. Kakak, jangan berkompromi dengan mereka demi aku lagi. Aku merindukan ibu. Adik bodoh. Jangan bicara omong kosong. Mengerti? Kakak. Kakak juga merindukan ibu. Tapi kakak pasti akan membuahkan email. Hanya dengan begitu, ibu di surga akan bahagia untuk kita. Tapi, Tidak ada tapi. kakak, bisakah penyakitku benar-benar disembuhkan? Kakak pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Saat itu, kau akan bisa, seperti anak normal, berlari dan melompat dengan bebas. Dan menjadi orang normal biasa. Mungkin, kau bahkan mungkin menjadi penopang kakak. Baiklah. Aku pasti akan menjadi penopang kakak. Jangan khawatir. Kakak pasti akan menyembuhkanmu. Tidurlah sekarang. Si Yuan, Ada apa? apakah kau pernah merasa bahwa aku adalah beban? Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya khawatir. Kau akan menyesal menikahi orang cacat sepertiku ketika kau kembali kali ini. Apakah mereka mempersulitmu? Mereka ingin kau mendapatkan untuk mereka kuota untuk kanal besar. Dan mereka juga ingin Suyao itu pindah ke kediaman Adipati. Hanya itu. Bagaimana kau bisa tidak peduli sama sekali? Jelas sekali mereka tidak berniat baik. Tapi dibandingkan denganmu, semua itu tidak penting. Aku hanya tidak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja. Si Yuan, kau sudah melakukan begitu banyak untukku. Tapi aku belum melakukan apapun untukmu. Aku adalah suamimu. Apapun yang kulakukan untukmu, hanyalah hal yang benar. Aku hanya berharap kebahagiaanmu. Si Yuan, kau begitu baik padaku. Aku juga ingin melakukan sesuatu sesuai kemampuanku untukmu. Kalau begitu kau harus membalas budi suamimu dengan baik. Si Yuan, aku tidak tahu bagaimana. Tua. Adipati membawa Gu Chengming dari restoran. Dia juga mulai mengatur agar dia berinteraksi dengan staf kementerian Ritus. Bergerak. Awasi mereka dengan cermat. Mengenai terusan besar, kuota keluarga Su telah ditingkatkan. Su Yao juga diatur untuk pindah ke kediaman Adipati. Sesuai instruksi Anda, dia telah ditempatkan di halaman Fang Yuan yang terjauh dari kita. Hati-hati. Jangan biarkan dia mengganggu Wan Er. Tua. Nyonya baru-baru ini membeli banyak buku medis dan mengunjungi banyak toko obat herbal. Sepertinya dia mencari The sesuatu. film was translated and narrated by M Dia Media. pasti mencarinya untuk Ming Di. Berikan perintah. Apapun yang Nyonya inginkan, carikan untuknya satu persatu.
Ya. Nyonya, apakah penyakit Tuan Muda Mingde memburuk lagi? Tidak, belum. Kenapa kau bertanya tiba-tiba? Saya melihat Anda baru-baru ini setiap hari membolak-balik buku-buku medis. Saya kira penyakit Tuan Muda Mingde telah memburuk lagi. Jenderal mengundang seorang tabib dari Akademi Medis Kekaisaran untuk mengobati penyakit Mingde. Kondisinya sangat stabil. Aku tidak khawatir. Lalu kenapa Anda baca buku medis? Aku sedang mencari cara untuk menyembuhkan kaki jenderal. Aku ingin melakukan sesuatu untuknya, sesuatu sesuai kemampuanku. Menemukannya. Menemukan apa? Memakai rumput zuyu sebagai ramuan dasar. Ini dapat memperbaiki meridian yang rusak. Kemudian dilengkapi dengan akupuntur, dapat menyembuhkan kaki dan membuat orang bisa berjalan lagi. Kalau begitu segera beritahu yang lain kepada jenderal. Tidak perlu terburu-buru. Setelah aku menemukannya, aku akan memberitahunya sendiri. Dimengerti? Tunggu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku dengar kau mencari rumput suyu. Kebetulan aku punya satu tangkai di sini. Kau mau atau tidak? Kau bisa begitu baik hati. Tentu saja itu tidak gratis. Kau harus menyetujui satu syarat. Tidakkah kau ingin menyelamatkan kakakku yang lumpuh? Bicaralah. Syarat apa? Besok temani aku ke Hong Lo Fang untuk makan. Dan aku akan memberimu rumput suyu. Pergi ke rumah hiburan untuk makan. Gu Jingming, apa yang ada di labu Anda? Apa sebenarnya yang Anda jual? Jangan khawatir tentang apa yang aku jual. Katakan saja kau mau pergi atau tidak. Rumput suyu ini sangat langka dan sulit ditemukan. Bahkan istana kekaisaran tidak memilikinya. Karena kita pernah kenal, aku lakukan ini. Makanya aku kasih kamu kesempatan ini. Katakan saja kau mau atau tidak. Baiklah. Saya akan pergi dengan Anda. Begitu lebih baik. Selamat Tuan Liu. Selamat. Tuan Gue, kami sudah menunggu Anda. Sudah lama. Mamang, 3 cangkir itu hukuman untuk diri Anda. Bukan apa-apa. Duduk, cepat duduk. Dan ini adalah... Aku dengar kalian semua adalah rekan-rekan kakakku. Aku ingin berkenalan. Kalian semua mengobrol dengan baik. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita minum. Hari ini Tuan masuk istana, dan secara khusus meminta dari Kaisar jepit rambut berlapis kaca upeti dari wilayah barat. Saya yakin Nyonya pasti akan menyukainya. Itu sangat bagus. Jenderal ini tidak baik. Nyonya hari ini dengan Tuan Muda kedua pergi keluar sore ini dan masih belum kembali. Pelayan ini berspekulasi bahwa Nyonya mungkin dalam masalah. Wu Yin, segera kirim orang untuk mencari. Dalam The waktu film was seperempat jam, translated aku ingin tahu and keberadaannya. narrated Ya. by M Media. Saya benar-benar minta maaf. Hamba ini tidak bisa minum alkohol. Kalau tak bisa minum, kenapa datang? Apakah Anda mau dapat sesuatu gratis? Tepat sekali, ini kami lakukan karena mempertimbangkan reputasi Tuan Gue. Itulah sebabnya kami memberi Anda ini peluang mendapatkan rumput suyu. Kata-kata Anda tidak menghormati kami. Hamba ini tidak tahu etiket yang benar. Diri saya akan dihukum dengan secangkir.
Secangkir anggur ini, hamba ini akan menghabiskannya. Bagus. Sesuai harapan pahlawan wanita. Tuan ini juga akan minum secangkir dengan Anda. Tolong! Nyonya mengapa? Kau pergi keluar dengan Gu Chengming. Dia dipaksa. Pelayan ini tidak tahu. Nyonya bilang dia punya sesuatu untuk dibahas dengan tuan muda kedua dan belum kembali bahkan sekarang. Jenderal, apakah Nyonya dan tuan muda kedua pergi berkencan rahasia? Apa katamu? Pelayan ini hanya menebak. Bagaimanapun Nyonya dan tuan muda kedua pernah memiliki perasaan satu sama lain. Sekarang mereka berada di bawah atap yang sama. Perasaan lama mereka mungkin akan bersemi kembali. Perasaan lama bersemi kembali. Lalu aku ini apa? Tuan, kami telah menemukan keberadaan Nyonya. Di mana? Atus, Hong Lofang. Untuk bisa mendapatkan rumput suyu ini, kita sangat berutang budi pada Tuan Su. Cepatlah dan bersulang untuknya. Tuan Su, rumput suyu ini sangat penting bagi hamba ini. Saya harap Yang Mulia bisa melepaskannya dan menjualnya kepada saya. Hamba ini bersedia untuk membelinya dengan harga yang setara. Tidak masalah sama sekali. Tidak masalah sama sekali. Mari kita habiskan dulu secangkir anggur ini. Lalu kita bicara. Secangkir anggur ini, hamba ini akan menghabiskannya. Sungguh peminum yang baik. Semuanya silakan minum dulu. Aku harus permisi sebentar. Hati-hati. Tuan Gu, hati-hati. Hati-hati. Nyonya Anda sangat harum. Tuan Liu, jangan sentuh saya. Ayo, Lepaskan saya. Tuan muda, minggir. Woyin. Tangkap dia dan seret dia ke bawah. membuatku takut setengah mati. Di mana Wan Er? Kakak. Wanita yang selalu kau pikirkan itu, bersama 3 pria tua, bermain-main. Saat ini mungkin mereka sedang dalam keintiman penuh gairan, tidak peduli dengan hal lain. Gu Chenmin. Dulu aku menganggap bahwa Wan Er menyukaimu. Jadi aku tidak bersaing denganmu. Tapi kau telah menyakitinya berulang kali. Sekarang kau bahkan menggunakan trik tercela seperti itu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jika kau punya waktu untuk menceramahiku, kenapa kau tidak naik dan lihat sendiri? Mungkin kau bahkan bisa menyaksikan pertunjukan erotis langsung. Si cantik kecil. Jangan mendekat. Sedikit lebih intens itu bagus. Kami hanya suka yang lebih intens.
Kediaman Su. Sumuan, kau menyebabkan kakak Cengmingku hampir dibunuh oleh Gu Suyuan. Hari ini aku akan menggunakanmu untuk melampiaskan amarahku. Su Yoel, kalau kau begini memperlakukanku, kakakku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Teruslah bermimpi di siang bolong. Kakakmu yang baik sekarang hidup nyaman di kediaman Adipati, meninggalkanmu sendirian di sini, menunggu mati. Tidak mungkin. Kakak bilang, setelah aku merasa sedikit lebih baik, dia akan membawaku keluar. Dia berbohong padamu dan kau percaya. Dia hanya ingin menunggumu mati karena penyakitmu dan meninggalkanmu beban ini. Jika tidak, mengapa dia belum datang begitu lama untuk menjemputmu? Tidak mungkin. Su Yoel, kamu wanita kejam. Mingde. Su Yaoer. Mingde setidaknya adalah saudara tiri. Kenapa Anda memperlakukannya seperti ini? Ketika kau melukai kakak Cengmingku, pada waktu itu, mengapa kau tidak memikirkan kakakmu yang berumur pendek? Apakah kakakku pantas mendapatkannya? Mingde, kakak akan membawa Anda pergi. 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 Mau pergi. Tidak akan. Penjaga. Tangkap dia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Mingde, pergi. Ayo pergi, jangan sentuh saya. Kakak, lepaskan kakakku. Su Yoel, lepaskan kakakku. Su Yaoer. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Tentu saja ini untuk mengekang ketajaman gadis menyebalkan itu dan melampiaskan amarahku untuk kakak Cengming. Kunci dia di gudang kayu. Ya, Lepaskan saya. Kakak. Kakak. pergi. Kakak. Jenderal Gu, mengapa Anda di sini? Kakimu. Wan Er datang menemui Mingde. Aku datang menjemputnya. Apakah Muan sudah kembali? Tidak. Kakak ipar. Mungkin. Kakak-kakak. Dengan dalih datang menemui Mingde. Dia keluar menemui orang lain kan? Kakak ipar. Anda tidak tahu. Kakakku tidak senonoh. Kesabaranku terbatas. Katakan padaku, di mana Wan Er? Jenderal Gu, kami benar-benar tidak tahu. Tolong biarkan Yao pergi. Cari. Ya Tuan. Jenderal, apa yang Anda lakukan? Jika sesuatu terjadi pada Wan Er, aku tidak akan keberatan seluruh keluarga Su ikut terkubur bersamanya. Jangan biarkan dia menggeledah. Anda benar-benar mengunci Muan. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Aku tidak menyangka pria itu begitu menakutkan. Ayah, selamatkan aku. Dasar bodoh. Cepat lepaskan dia. Tuan. Ini, Jenderal. Ini semua salah paham. Itu Yoer yang bertindak bodoh. Ya benar, kita semua keluarga. Karena tidak ada yang terluka. Mari kita lupakan saja masalah ini. Si Yuan. Selamatkan Mingdi. Woyin, Tidak, Mingdi adalah anakku. Kau tidak bisa membawanya pergi. aku akan membawanya. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Pergi, bawa dia pergi. Ya. Mulai sekarang, baik Su Mingde maupun Sumuan tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Sumu. Mengenai posisi Presiden Kamar Dagang, kau tidak akan memegangnya lagi. Selain itu, keluarga Su akan diusir untuk selamanya dari Kamar Dagang. Mereka tidak akan pernah diizinkan kembali. Keluarga Su sudah tamat.
Tamat. Keluarga Su kita sudah tamat. Ayah, jangan takut. Bukankah kau masih punya aku? Setelah aku menikah ke kediaman Adipati, posisi presiden kamar dagang ini akan tetap menjadi milikmu, bukan? Sumuan. Aku berhasil merebut Gu Chengming The film dari was genggamanmu. translated and Dan aku pasti narrated akan by merebut M. Gu Suyuan Media. juga. Kediaman Adipati. Tadi, Bro. Bagaimana penyakit saudara saya? Nyonya mohon tenang. Dia sudah keluar dari bahaya. Tabib Hu, bisakah penyakit jantung saudara saya benar-benar disembuhkan? Jika itu orang lain, pasti tidak akan mungkin. Tapi dengan saya Hu Sheng yang bertindak, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Terima kasih Tabib Hu. Kalau ada yang patut Anda syukuri itu bukan saya. Berterima kasihlah pada suamimu. Saya orang tua ini sudah lama hidup menyendiri. Jika bukan, karena kunjungan berulang jenderang, saya tidak akan bersedia bertindak. Namun, jika ingin pemulihan total dari penyakit jantung ini, saudaramu perlu menemani saya. Kembali ke lembah Raja Obat. Apakah Anda bersedia? Bersedia? Tidak ada. Lebih utama daripada hanya bisa menyembuhkan penyakit saudara saya. Kalau begitu setelah dia bangun, berkemas dan mari kita berangkat. Saya orang tua ini. MISE ya harus buru-buru kembali untuk merawat ramuan saya. Mingde Anda sudah bangun. Kakak, aku tidak ingin disembuhkan lagi. Mengapa? Aku tidak ingin melihat orang-orang dari keluarga Su itu menindasmu lagi. Aku tak ingin menyusahkanmu lagi. Kakak, ayo kita kabur. Ayo kita tinggalkan Shanjing. Mingde. Kita tidak lagi bersama keluarga Su. Kita sangat aman. Mulai sekarang tidak ada yang akan menggertak kita lagi. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menindasmu. Jadi kamu adalah Gu Siyuan. Nah, sebut aku ipar biar aku dengar. Aku belum siap menyebutmu kakak iparku. Mingde. Jangan begitu kasar. Baiklah, karena kakakku sudah menikahimu. The film was Perlakukan kakakku dengan baik. translated and narrated Jika by kamu M. berani Media. menindas kakakku, tidak peduli apa statusmu. Aku Su Mingde, pasti akan melawanmu sampai mati. Aku bersumpah. Aku Gu Siyuan. Jika aku pernah mengecewakan Sumuan, semoga aku disambar petir dan mati mengenaskan. Mengapa Anda juga mengikuti Mingde dalam omong kosong ini? Dia adalah orang yang paling kau pedulikan. Tentu saja aku ingin menenangkan pikirannya. Aku tulus. Baiklah. Baiklah, aku akan percaya padamu untuk sementara. Kenapa kau di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kakak ipar. Ada beberapa hal yang tak akan kusembunyikan darimu. Anda sudah terlalu lama tidak tahu apa-apa. Mengapa Su Yao, dia ada di sini? Apa yang dia coba lakukan sekarang? Kakak. Dia hanyalah seorang wanita tidak senonoh. Dia pernah bersama Cheng Ming sebelumnya. Dan kemudian dengan Tuan Chan. Dan terakhir kali di Hong Lofang. Semua yang dia lakukan
Dia pantas dihukum mati ditenggelamkan dalam kandang babi. Bagaimana kalau kakak ipar pilih aku saja? Aku lebih murni daripada kakakku. Dan lebih perhatian daripada dia. Sebenarnya, pertama kali aku melihat kakak ipar, aku jatuh hati padamu. Ini seperti ini lagi. Gu Qingming menerima Su Yaoer. Jadi bagaimana dengan Xu Yuan? Apakah Xu Yuan juga akan? Jika Xu Yuan menerima Su Yaoer, aku tidak mengerti. Dia Sumuan hanyalah wanita yang tidur dengan siapa saja, gadis yang menyebalkan. Mengapa kau sangat menyukainya? Wangyar di hatiku, bagaikan bulan di langit, dan bintang di bumi. Beraninya kau membandingkan dirimu dengannya. Keluar. Wan L. Tolong jangan salah paham. Tidak ada yang terjadi antara dia dan aku. Aku tahu. Aku mendengar semuanya. Tapi ada apa dengan bulan di langit, bintang di bumi? Sangat kelis. Apa yang kukatakan berasal dari hatiku. Kau sangat mencintaiku. Ya cinta, sangat. Jika begitu perlakukan aku dengan baik. Aku akan memegangmu bahkan dalam kematian. Tidak akan pernah melepaskan. Kita akan bersama selamanya. Selamanya bersama. Kakak Chengming. Akhir-akhir ini, Sumuan itu selalu membuatku kesulitan. Dan Gu Xiuyuan itu, dia jelas tahu aku tunanganmu. Namun dia selalu membantu Sumuan itu untuk menindasku. Kau harus membalaskan dendamku. Di kediaman Adipati ini, aku belum menemukan pijakanku. Sembarangan menyinggung Gu Xiuyuan. Sama saja mencari mati. Apa yang kau takutkan? Aku punya rencana. The film was translated and narrated by M Media. Rencanamu ini, apakah kau yakin itu bisa dilakukan? Mungkinkah ada masalah? Kali ini, aku harus memastikan Sumuan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kau benar-benar jahat. Jika seorang wanita tidak jahat, pria tidak akan mencintainya, kan? Mengapa Su Yao ada di sini? Di hari sepenting ini, tentu saja aku harus menemani kakak Chengming. Hari apa ini? Besok. Tidak mungkin, kakak. Besok adalah hari yang sangat penting, dan kau benar-benar tidak tahu. Kau benar-benar tidak terlalu peduli pada kakak iparmu. Besok adalah peringatan kematian ayahku. Salahku. Aku tidak memberitahumu sebelumnya. Siapa yang menyuruhmu datang? Aku menyuruhnya untuk... Kakek. Apa maksudmu dengan ini? Dia dan Chengming sudah bertunangan. Memberi hormat kepada ayahmu. Itulah yang seharusnya dia lakukan. Tidak seperti istrimu. Yang bahkan tidak tahu hari peringatan kematian ayahmu. Jika kabar ini tersebar, orang-orang akan menertawakan kita.
Di tengah malam, kamu datang ke kamar kakak iparmu untuk berakhir. Apa kamu tidak punya malu? Kakak. Kakak. Sumuan merayuku. Aku tidak memulainya. Kakek. Awalnya, Wan Er berencana untuk beristirahat ketika tuan muda kedua tiba-tiba masuk. Dia berbicara seolah kepalanya pusing, meminta Wan Er untuk mengobrol dengannya. Wan Er tidak berani membangkang. Siapa sangka tuan muda kedua tiba-tiba mulai melepas pakaiannya dan melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Jangan khawatir Wan Er, aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Kakek. Sekarang ada saksi manusia dan bukti fisik. Jika aku ingin melakukan hal lain, kau tidak punya alasan lagi untuk menghentikanku kan? Xiu Yuan. Dia adalah saudaramu sendiri. Aku sudah demi dirimu. Melepaskannya berkali-kali. Tidak. Aku belum menyelesaikan tugas selir kekaisaran. Jika aku diusir dari kediaman Adipati, selir kekaisaran tidak akan melepaskanku. Melihat keadaannya sekarang, aku hanya bisa mengorbankan Su Yao Er wanita bodoh ini. Kakak. Itu adalah ide Su Yao Er. Dia selalu cemburu pada kakak ipar sulung. Karena hidup lebih baik darinya, dia menyuruhku menjebak kakak ipar sulung. Itu dia memohon padaku. Apakah ini benar? Kakek. Sumuan adalah kakak perempuanku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Kakak Cheng Ming, bagaimana kau bisa memfitnahku seperti ini? Menjebakmu. Kau memberikan racun afrodisiak kepada Sumuan. Kau menyuruhku melecehkannya dan mengambil peluang untuk mencemarkan namanya dan diusir dari kediaman Adipati. Dalam semangkuk sup tremela ini, ada racun afrodisiak. Kau akan tahu setelah kau memeriksanya. Gu Cheng Ming. Kau. Beraninya kau Gu Cheng Ming. Kau, apa kau punya hati nurani? Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Untuk siapa aku melakukan ini? Kaulah yang selalu cemburu pada Sumuan. Dulu, untuk memisahkan kita. Kau datang untuk merayuku. Sekarang, untuk memisahkan kakak dan kakak ipar sulung. Kau menggunakan metode keji seperti itu. Hati wanita memang bisa sangat berbisa. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kakak. Cucumu sesaat terpesona oleh gadis menyebalkan ini dan kehilangan akal sehatku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan bertobat dan menjadi orang baru. Kakak tolong beri aku kesempatan lagi. Xiu Yuan. Cheng Min sudah mengakui kesalahannya. Berikan dia kesempatan lain. Bagaimanapun dia adalah adik kandungmu sendiri. Kalau begitu kakek menurutmu, apa yang harus dilakukan padanya? Wanita ini menyebabkan Cheng Min hampir melakukan kesalahan besar. Kediaman Adipati tak bisa menerima orang seperti itu. Sekarang, batalkan pertunangannya dengan Cheng Min. Kediaman Adipati takkan pernah menerima dia selamanya. Xiu Yuan. Ini juga bisa dianggap memberi penjelasan layak pada Sumuan. Lihat. Apakah itu baik-baik saja? Tidak. Terima kasih kakak. Ini sudah sangat bagus. Jadi kamu mengatakan, masalah ini sudah selesai. Penjaga, bawa wanita ini dan gusir dia dari kediaman Adipati. Apa yang ada pada Kusuyo The yang film was lebih rendah darimu? translated Mengapa and kau begitu narrated by beruntung? M. Pergi. Media. Aku menolak menerima ini. Kamu, keluar. Wan Er. Kenapa? Ada obat di sup jamur salju itu. Tapi kau baik-baik saja. Yang diberi obat adalah Gu Cheng Ming.
Wankar benar-benar cerdik. Kali ini biar dia kena oleh tipu dayanya sendiri dan mengakali Su Yaoer. Ini benar-benar memuaskan. Tapi Gu Chengming itu tidak terlihat sebodoh itu. Dia berulang kali merencanakan sesuatu melawanku. Dia tetap tak menyesal meski sudah diberi pelajaran. Lebih seperti dia mencoba memprovokasimu. Kau bilang, apakah ada kemungkinan bahwa dia mengincarmu? Jangan khawatir. Dia tidak akan sombong lebih lama lagi. Ayah. Aku Chengming. Setelah bertahun-tahun, putra akhirnya kembali ke akar leluhurku. Ayah. Ayah. Kau baik-baik saja. Apakah dia kakak ipar? Kau tidak hamil kan? Aku hamil. Ya. Cepat pergi temui tabib istana. Mungkin itu anak kita. Apa katamu? Kau. Maaf kakak sulung. Aku salah bicara. Meskipun kakak ipar dan aku memiliki. Tapi anak ini mungkin bukan anakku. Bagaimanapun juga kakak ipar. Diam. Kesusilaan macam apa ini? Sungguh tidak pantas. Jika ini tersebar, reputasi kediaman Adipati akan hancur total oleh kalian semua. Kamu tidak lain hanyalah pembawa kemalangan. Kakek. Mengesampingkan, apakah aku benar-benar hamil atau tidak? Gu Qingming dan aku tidak bersalah mengenai kejadian tadi malam. Kau tahu tentang itu? Tidak bersalah tadi malam. Apakah itu membuktikan masa lalu? Siapa yang tahu seperti apa kamu di masa lalu? Sejak kamu masuk ke kediaman Adipati, kamu tidak pernah berkelakuan baik. Xiu Yuan, anak ini sama sekali tidak bisa dipertahankan. Wanita ini, kamu harus menceraikannya. Tidak mungkin. Kau coba membuat kakek marah sampai mati. Selama itu anak dari sungguhan. Rahim. Itu adalah anakku Xiu Yuan. Kamu. Mereka berdebat dengan Adipati. Benar-benar kena guna-guna. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Sumuan telah lakukan pada Xiu Yuan. Ramuan guna-guna macam apa. Tapi demi reputasi kediaman Adipati, Sumuan ini sama sekali tidak bisa dipertahankan. Selamat yang mulia. Nona memang hamil. Orang tua ini akan pergi sekarang. Meracik obat penangkal keguguran untuk Nona. Dia pasti akan menjadi putri cantik persis sepertimu. Itu bahkan belum terbentuk. Bagaimana kau tahu? Itu anak perempuan. Intuisi. Kata-kata kakek. Jangan masukkan ke hati. Aku percaya padamu. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah berbahagia. Dan jaga dirimu baik-baik. Dan bayi kita. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Baik. Tua. Orang dan barang yang Anda minta sudah ditemukan. Wan El. Aku akan pergi ke istana. Tunggu aku kembali. Baiklah. Anakku dan aku akan menunggumu kembali bersama. Kakak. Anak itu apa yang kau rencanakan untuk dilakukan? Jika itu anak, tidak apa-apa jika itu anakku dan kakak sulung. Aku hanya takut. Itu bahkan bukan dari kediaman Adipati. Apa yang ingin kamu katakan? Wanita itu semua. Sebelumnya ketika dia dan aku diam-diam mengikat janji seumur hidup, dia sudah bersama pria lain, bertingkah tidak senonoh. Dia hanyalah seorang wanita yang tidak setia dan sembrono. Jika anak ini bukan dari garis keturunan kediaman Adipati, aku takut kita akan menjadi
bahan tertawaan seluruh Sanjin. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan hal seperti itu terjadi. Lebih baik membunuh karena salah daripada membiarkan satu lolos. Kakek. Mengapa kau di sini? Aku bukan kakekmu. Seorang wanita jalan. Tidak pantas menjadi istri cucuku. Kakek. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja aku di sini untuk menggugurkan bajingan di rahimmu itu. Kakek. Anak ini adalah anak si Yuan. Dia adalah cicitmu. Jadi cukup dengan ucapanmu saja. Dulu kamu terlibat dengan begitu banyak pria. Semuanya tidak jelas dan tidak The pantas. film was translated Siapa yang tahu? and narrated Anak by haram M. siapa ini? Media. Kakek. Aku tidak memiliki hubungan tidak pantas dengan siapapun. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menunggu anak ini lahir dan melakukan tes kekerabatan darah. Kurang ajar. Jika anak ini lahir, itu akan menjadi aib bagi kediaman Adipati. Aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk menodai reputasi kediaman Adipatiku. Ambil tindakan. Jangan mendekat. Jangan kalian semua mendekat. Tidak. Jangan bergerak. Bersikap kooperatif. Suruh aku meminumnya. Hentikan mereka. Jangan bergerak. Keluar. 1L. 1L. 1R jangan takut aku di sini. Si Yuan. Anak kita. Aku akan membalaskan dendammu. Kakek. Apa maksudmu dengan ini? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kakak sulung, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Anak dalam perutnya. Kita masih tidak tahu apakah itu benar-benar dari kediaman Adipati. Ini bukan anak haram. Ini anakku si Yuan. Siapapun yang berani bergosip di belakangku, aku akan mencabut lidah mereka. Kamu benar-benar gila. Apa bagusnya wanita ini? Kamu rela bertindak sejauh ini demi dia, sampai ke keadaan seperti itu. Aku mencintainya. Gila. Kamu. Benar-benar dan sepenuhnya gila. Kakek, kau seharusnya menyelidiki dengan benar dulu. Ini, cucumu yang tidak jelas asal-usulnya ini. Gu Xiliuan. Apa yang kamu maksud dengan itu? Wu Yin, Apa yang ingin dilakukan Gu Xiyuan? Apakah dia menemukan sesuatu? Malan Hua pengasuh di Bisun. Saya Malan Hua seorang rakyat jelata. Menyapa Adipati dan Jenderal. Wanita tua yang penuh kebencian ini, bagaimana dia bisa berada di sini? Bukankah ini pengasuh Bibisun? Kamu. Mengapa kamu membawanya ke sini? Malan Hua, apakah kau akan mengaku sendiri? Atau perlu aku syarat kau ke kuil agensi? Harus dibawa ke sana The dulu film was supaya kau mengaku. translated and Jenderal Wu narrated Chenli by memaksa M. saya. Dia membuat saya bersaksi palsu. Menyamar sebagai anak Bibi Sun. Saya dipaksa. Jenderal, tolong ampuni saya. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Dia bicara omong kosong. Nenek tua ini, dia sudah gila. Dia bicara omong kosong. Kakak harus percaya padaku. Kita sudah melakukan tes pengenalan darat. Benar sekali. Sebelumnya, kita mengakui kekerabatan kita dengan darah. Xiliuan, masalah ini, apakah kamu yakin belum melakukan kesalahan? Karena kakek tidak percaya. Kalau begitu kita akan melakukan tes darah lagi. Wu Yin, bawa air. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Potong. Darah yang menyatu adalah kerabat. Tolong. Adikku tersayang. Kakak, darahku. Bisakah kita tidak memotong? Kamu pengecut. Ragu-ragu seperti itu.
Di mana semangat putra keluargaku itu? Kamu benar-benar memasukkan identitas untuk menipuku. Bagaimana bisa begitu, kakak? Kotor. Kalau kau menyamar demi menipuku, konsekuensinya, kamu tahu. Itu tidak benar. Terakhir kali mereka jelas menyatu. Kali ini, mengapa mereka tidak menyatu? Tawas ditambahkan ke air terakhir kali. Tentu saja itu akan menyatu. Kakak pasti ada kesalahpahaman. Air ini pasti bermasalah. Kakak, aku sungguh cucumu sendiri, kakak. Xiu Yuan. Aku sudah tua. Kakek sudah pikun karena usia. Hari ini, tidak peduli bagaimana kamu menangani Chanmin, aku tidak akan ikut campur. Bagus. Gu Xiuyuan, kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah orang selir kekaisaran. Menurutmu, selir kekaisaran masih bisa melindungimu sekarang? Aku akan membantumu menjatuhkan selir kekaisaran. Bagaimana jika kau mengampuni nyawaku? Kenapa aku harus percaya padamu? Sun Wan dan aku. Tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami. Aku melakukan semua ini hanya untuk menjebaknya. Untuk membuatmu marah. Agar selir kekaisaran bisa menghukummu. Bukankah kau selalu? Apakah kau membantu kaisar menyelidiki masalah selir kekaisaran? Aku akan menjadi orang dalammu. Tidak. Tidak perlu. Kenapa? Mungkinkah kaisar tidak lagi ingin menyingkirkan selir kekaisaran? Beritamu agak terlalu usang. Selir kekaisaran sudah sejak hari ini dieksekusi karena berkolusi dengan musuh dan pengkhianatan, campur tangan dalam urusan internal, dan dieksekusi. Apel, Gu Chenmin, semua yang kau lakukan pada Wan Er, aku akan membalas semua perbuatanmu dengan bunga. Wu Yin, bawa dia ke kuil Akensi. ya. Selamatkan kakekku. Tidak. Kakak. Percayalah padaku, kakak. Kakak. Wan Er, bertahanlah. Tabib kekaisaran akan segera tiba. Xiuyuan. Aku, Wan Er, Cucu menantu. Kakek minta maaf. Juga minta maaf. Cicitku. kakek. Apakah kau sekarang percaya aku tidak bersalah? Kakek percaya padamu. Bisakah kamu memaafkan kakek? Wan Er, Anak, The film was translated and narrated by M Media. Xiuyuan, bagaimana keadaan anak itu? Apakah anak itu baik-baik saja? anak itu baik-baik saja, jangan khawatir. Kau hanya perlu beristirahat dengan baik sekarang. Wan Er, mari kita menikah. Meski kita sudah menaikkan kontrak pernikahan, kita belum melakukan upacara. Apakah kau setuju? Aku memang. Satu bulan kemudian, kalau begitu, panggil aku. Xiuyuan,
Suami istri saling membungkuk. Xiu Yuan, mengapa kau begitu baik padaku? Aku tidak punya apa-apa. Latar belakang keluarga yang kuat. Pun, kecantikan yang bisa meruntuhkan kota. Aku hanyalah seorang gadis biasa. Karena hatiku senang padamu. Tidak peduli seberapa cantik wanita lain. Atau seberapa mulia. Di hatiku, mereka tidak sebanding denganmu sedikit pun. Aku juga menyukaimu. Sejak kau membelaku di keluarga Su, aku jatuh cinta padamu. Aku sudah lama menunggu kata-kata ini. Wan El. Mari kita menua bersama dan tidak pernah terpisah.